Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali. Saya Ahmad Akbar. Kita bersama lagi di Serambi Budaya Mandar. Dalam bahasa Mandar, terkadang kita akan menemukan satu hal antara menggantikan posisi huruf yang lain. Demikian mungkin ya kan, temannya yang ada di Majene biasa melintas di gedung ini ya. Tentu kita akan sangat paham bahwa betapa ternyata ya, saya berani mengatakan dengan teori yang akan sebentar kita bahas ini adalah penulisan nama gedung ini adalah salah. Ya, kenapa demikian? Ya, demikian cuplikan apa yang ditampilkan oleh saudara Ahmad Akbar, pemilik Tebing Cafe di Majene. Jadi waktu saya nonton kontennya ini beberapa waktu yang lalu, saya langsung tertarik untuk memberi tanggapan. Jadi sebelum saya mulai, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali mengisi konten budaya. Nah, kali ini isinya ya untuk merespon apa yang disampaikan, pendapat yang disampaikan oleh saudara Ahmad Akbar, bahwa beliau menganggap bahwa penulisan Assamalewuang paling tidak di nama gedung di Majene itu adalah salah. Apakah betul demikian? Jadi saya akan menanggapi berdasar beberapa referensi, paling tidak berdasar kamus bahasa Mandar dan beberapa praktek. Ini tadi saya sempat membuat paparan ini. Jadi yang apa yang disampaikan oleh saudara Ahmad Akbar, kalau kita saksikan semua, kesimpulan yang dikemukakan adalah bahwa seharusnya penulisannya itu adalah Assamalewuang, tidak pakai W seperti yang di bagian bawah ini, Assamalewuang, yang selama ini kita bacakan Assamalewuang. Nah, kalau saya tangkap yang disampaikan, karena ada ide untuk menuliskan kata ini di seragam, kalau tidak salah seragam ASN di Majene, jadi itu memunculkan, karena saya memperkirakan ya jangan sampai apa yang terjadi nanti kalau sudah masif itu tidak keliru. Nah, ini bisa disaksikan di tautan ini, kanal Ahmad Akbar. Nah, pertama saya harus mengecek kata yang dimaksud itu, lebu atau bulat itu, apakah tertulis lebu pakai B atau lewu pakai W. Ini kamus yang di situ tertulis bahwa penyusunnya adalah Muhammad Idham Khalid Bodi. Nah, ini saya foto cuplikan entry di dalam kamus tersebut. Di situ tertulis Lewu Malewu. Ini bisa dilihat di salah satu di penjelasan tentang Malewu ini. Ada Lewu Malewu, artinya adalah bulat. Lalu contoh kalimatnya Mua para Malewu mitau apa banda mutia. Itu contohnya. Kesimpulannya di kamus bahasa Mandar yang disusun oleh Idham Khalid Budi ini tertulis Lewu Malewu W. Lalu contoh yang lain, ini saya buku Saiful Sindrang, judulnya itu Mengenal Mandar Sekilas Lintas. Coba Sophia bukunya nak.
Ini buku. Jadi buku ini terbit awal tahun 90-an. Ini bukunya. Nah, di dalam buku ini kita bisa mengetahui kenapa gedung yang berada di Teluk Majene itu diberi nama Assa Malewuang, gedung Assa Malewuang. Nah, ternyata kalau kita baca ini menurut versi Saiful Sindrang bahwa beliaulah yang mengusulkan nama itu kepada pemerintah Kabupaten Majene. Awalnya dia mengusulkan Al-Lewuang Mandar. Kemudian karena dianggap kurang ada beberapa pertimbangan oleh Ketua DPR Bupati Majene meminta untuk mengambil istilah yang lain. Nah, oleh Saiful Sindrang diusulkan Assa Malewuang. Nah, itulah cerita singkat, ini bisa kita baca. Yang tadinya awalnya adalah Al-Lewuang menjadi Assa Malewuang, dan sekarang itu diberi nama Boyang Assa Malewuang, meskipun di beberapa penulisan itu seperti di landmark di depannya itu tertulis Assa Malewuang saja. Kayaknya tidak ada Boyang di situ. Ini terjadi di awal tahun 90-an. Nah, ini bukunya seperti yang ini. Ini versi asli. Maksudnya ini saya menyebutnya versi asli karena ada foto Saiful Sindrang di belakang, foto yang ditempel di situ. Jadi apakah anggapan bahwa penulisan Assa Male pakai W uang itu salah? Karena kalau kita lihat contoh tadi tetap menggunakan W bukan B. Itu referensi awal yang saya kemukakan. Nah, ini yang sebelum lanjut ke referensi kedua, pertimbang sebagai pendapat kedua. Karena tadi kan saya menggunakan referensi ini sebagai acuan utama selain yang di buku Saiful Sindrang, Kamus Besar Bahasa Mandar, yang di situ tertulis di bagian atas ini Muhammad Idham Khalid Bodi. Ini jelas sebagai kesepakatan bahwa di posisi ini adalah penulis. Lalu di bagian tengah tertulis editornya adalah Dr. Andes Haji Abdul Muttalib. Ini terbit 2010. Nah, ternyata sebelum kamus ini terbit 2010 itu sudah pernah paling tidak ada 2 kamus Mandar yang terbit. Pertama itu kalau tidak salah ditulis oleh Ahmad Sahur, kemudian oleh Bapak Abdul Muttalib, itu terbit 1977, 1 tahun sebelum saya lahir. Yang di kamus ini beliau diposisikan sebagai editor. Ini agak, menurut saya itu agak kurang pas. Apa alasannya? Ini penjelasan saya. Ini pertama kamus Bahasa Mandar Indonesia yang disusun oleh Abdul Muttalib terbit 77. Lalu Kamus Besar Bahasa Mandar yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat kerjasama Sada Hanifah itu 2010. Penulisnya Ibn Khalid Bodi, editornya Abdul Muttalib. Ini foto 2 kamus Mandar. Kalau secara fisik kamus ini cukup kelihatan tebal, sedangkan kamus Bahasa Mandar itu hampir sepertiganya. Yang saya miliki ini cuma fotokopian. Saya memfotokopi dulu ini di Balai Bahasa Yogyakarta. Tapi secara ukuran font memang beda. Kalau yang kamus besar Bahasa Mandar yang ditulis Idham Khalid Bodi itu ukuran fontnya lebih besar, terus yang Abdul Muttalib lebih kecil. Nah, sebelum membuat paparan ini dan juga saya membuat tulisan sekilas tentang kamus yang disusun Idham Khalid Bodi ini, saya pernah menghitung entry baik yang ada di Kamus Besar Bahasa Mandar versi Idham Khalid Bodi dan Kamus Bahasa Mandar yang disusun oleh Bapak Abdul Muttalib. Ini entry. Ini mungkin kurang pas ya, karena bisa jadi saya ada kesalahan begitu karena mungkin ada yang melompat, tapi ya tidak akan selisih sampai paling maksimal itu belasan sampai puluhan, tidak. Jadi di entry Kamus Bahasa Mandar yang disusun oleh Bapak Abdul Muttalib itu ada kurang lebih 2.400 entry. Jadi yang disebut entry itu yang kalau
metode yang saya gunakan adalah seperti ini kan. Jadi ini saya hitung satu persatu, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi setiap entry saya hitung lalu bandingkan dengan yang lain-lain, dan ini totalnya. Kalau Abdul Muttalib 2400-an, sedangkan entry Idham Khalid Body 3600. Nah, dari entry Idham Khalid Body ini saya kurangi dengan entry Abdul Muttalib, hasilnya 1100-an. Dari ini kita bisa menyimpulkan, sekaligus sebagai dugaan ya, karena ini harus dikonfirmasi baik secara betul-betul dibandingkan dan yang kepada yang bersangkutan, kecuali Bapak Abdul Muttalib yang sudah wafat. Dugaan saya, saudara Idham Khalid Body itu tinggal menambahi apa yang disusun oleh Abdul Muttalib. Buktinya adalah banyak sekali kesamaan-kesamaan antara entry yang disusun oleh Abdul Muttalib dengan entry yang ada di kamus ini. Meskipun di beberapa bagian itu cuma diganti-ganti redaksinya, contoh kasus, tapi bisa dipastikan bahwa rujukan utama kamus ini adalah kamus Mandar versi Abdul Muttalib. Nah, di sini juga kita bisa simpulkan adalah bahwa jumlah entry yang dikumpulkan oleh Bapak Abdul Muttalib masih lebih banyak dibanding sumbangan atau apa yang ditambahi oleh Idham Khalid Body. Jadi perkiraan saya itu susunan atau tambahan Idham Khalid Body itu cuma 1000-an, sedangkan original yang dikumpulkan oleh Bapak Abdul Muttalib itu ada 2400-an. Meskipun di kamus ini jumlah entry-nya 3600, tapi setelah saya komparasi entry per entry itu, saya kurangi hasilnya itu. Jadi yang mengusik bagi saya adalah posisi Bapak Abdul Muttalib itu, dia sebagai editor atau sebagai penulis. Karena ya seperti karya Kamus Bahasa Mandar Bapak Abdul Muttalib itu dia seperti anak kandung. Meskipun dia dilipas atau misalnya dijual anaknya ke orang lain, ya secara biologis tidak bisa dipungkiri anaknya. Nah, sama juga dengan karya-karya seperti ini. Saya sudah pernah mengkonfirmasi hal ini ke Bapak Abdul Muttalib, tapi ya beliau, ya kalau istilahnya off the record lah, maksudnya kami bercerita tentang ini, tapi tidak akan saya sampaikan ke publik tentang hal ini. Yang jelas kita sebagai kaum akademis, idealnya ya menurut saya Bapak Abdul Muttalib harus diposisikan juga sebagai penulis, tidak sebagai editor. Karena bisa jadi ada orang yang tidak tahu bahwa ada kamus ini, yang cuma dia tahu kamus ini, dan bahwa ya seolah-olah bahwa yang 100% menyusun kamus ini adalah Bapak Muhammad Idham Khalid Body. Tapi saya bandingkan, saya bisa pastikan lebih banyak entry sumbangan Bapak Abdul Muttalib. Meskipun Pak Abdul Muttalib cuma menyumbang 100-200 entry, harus tetap diposisikan sebagai penulis. Itu jadi ini apa ya, sebagai tambahan di diskusi ini menanggapi tulisan saudara konten tadi saudara Ahmad Akbar. Nah, ini kita kembali ke ini tentang sebenarnya bagaimana sih tata cara penulisan yang ini, yang untuk kasus As-Samalewuang. Nah, di buku di Kamus Bahasa Mandar versi Bapak Abdul Muttalib ada penjelasan seperti ini, bahwa ada 4 fonem. Kalau yang ini B, D, G, dan G itu akan ada perubahan antara pengucapan dengan apa yang dituliskan. Jadi misalnya lebu itu sebenarnya pengucapannya itu levu. Tertulis malebu tapi dibaca atau diucapkan malewu. As-Samalewuang terucap As-Samalewuang. Yang belakang ini As-Samalewuang ini ya yang kita sehari-hari dengar. Nah, ini ada di bukunya, contohnya itu tertulis abang tapi sebenarnya pengucapannya adalah awang. Ini di kamus Bapak Abdul Muttalib. Jadi betullah kalau kita berdasarkan versi Bapak Abdul Muttalib, apa yang disampaikan saudara Bapak Akbar tadi, betul bahwa penulisan As-Samalewuang di gedung As-Samalewuang itu salah.
tidak menggunakan W tapi huruf B, tapi dibaca asa malebuang. Itu maksudnya. Jadi saya sependapat dengan ini kalau kita berdasarkan kamus yang ditulis oleh Bapak Abdul Muttalib, beliau adalah ahli bahasa Mandar. Nah, ini di dalam entry di dalam kamus bahasa Mandar Bapak Abdul Muttalib ini, entry lebu itu memang tertulis lebu, malebu, tapi dibaca levu bukan lebu itu ya. Nah ini juga terdapat di kamus yang disusun oleh Profesor Idham Khalid Bodi. Sebelum waktu disusun ini beliau belum profesor. Jadi ada penjelasan di awal tata cara pengucapan yang saya bisa pastikan itu sebagian besar juga diambil di kamus bahasa Mandar yang disusun Abdul Muttalib. Cuma beberapa kasus itu diubah-ubah, dibalik-balik. Tapi persis ada yang banyak sama. Bisa dipastikan bahwa di situ sumbernya. Masalahnya di dalam kamus ini apa yang tertulis di sini itu kadang tidak sesuai. Jadi kan kita sepakat tadi bahwa fonem B itu ya kalau diucapkan W tapi tertulis B. Sedangkan di kamus ini tidak seperti itu. Ini ada di dalam, bisa dicek nanti. Misalnya ingus ya, itu kan bahasa Mandarnya abas, penulisannya abas diucapkan awas. Di kamus ini diganti dengan awas. Sedangkan di kamus Bapak Abdul Muttalib tetap awas. Itu. Jadi Pak Abdul Muttalib sesuai dengan kaidah. Sama juga aberang. Di kamus bahasa Mandar Abdul Muttalib tertulis aberang, tapi di kamus Pak Idham tertulis awerang. Jadi banyak kasus itu tidak sesuai dengan tata cara penulisan seperti ini. Padahal Bapak Idham Khalid Bodi juga mengambil versi di Abdul Muttalib, tapi kok diingkari dalam arti tanda kutip, kenapa awerang ditulis awerang, awang ditulis awang, baba ditulis bawa, eba ditulis ewa, dan seterusnya. Jadi ini yang salah satu parameter juga bahwa sejatinya yang menulis kamus ini adalah harusnya Bapak Abdul Muttalib juga tertulis di situ. Jadi bukan cuma Idham Khalid Bodi terus posisi Bapak Abdul Muttalib diposisikan sebagai editor. Jadi ini sebagai referensi untuk menjadi dasar kita sebagaimana apa yang disampaikan oleh Saudara Ahmad Akbar. Jadi saya sepakat dengan yang disampaikan Saudara Ahmad Akbar bahwa penulisan As-Samalewuang itu harusnya As-Samalebuang, bukan pakai W, bukan As-Samalewuang. Itu jadi saya sangat sependapat, dan hendaknya ini juga menjadi semacam karena selama ini kan kita kurang paham atau kurang memahami dengan baik antara pengucapan dengan penulisan. Banyak hal yang sering jadi perdebatan itu adalah terucapkan sandek tapi tertulis sandek. Nah, karena tertulis sandek banyak yang kok begini bunyinya, kenapa ditulis pakai Q? Ya itu memang kesepakatan ahli bahasa. Jadi kalau memang kita konsisten sepakat menggunakan B di kata As-Samalewuang, ya aturan-aturan lain pun yang disusun oleh ahli bahasa ya kita harus sepakat juga. Jangan sepakat di kasus ini, tidak sepakat di kasus lain. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih khususnya kepada Saudara Ahmad Akbar telah menginisiasi diskusi ini. Mudah-mudahan ini memberi wawasan buat kita, khususnya masyarakat Mandar, tentang budaya kita, khususnya tentang bahasa Mandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.